Hello everyone, ketemu lagi sama aku, Afiariana Devi, dari mahasiswa Pendidikan Kimia 2019, Universitas 11 Maret, dengan topik nanoteknologi. Sebelum itu, teman-teman asing nggak sih dengan kata nanoteknologi? Apa nanoteknologi itu? Bagaimana peran dalam kehidupan kita? Yuk cari tahu lebih lanjut. Nanoteknologi sebenarnya berasal dari dua kata, yaitu nano dan teknologi. Nah, nano ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya kecil. Nano biasa digunakan sebagai ukuran satuan, yaitu nanometer. Sedangkan teknologi dapat diartikan sebagai penerapan praktis dari pengetahuan pada area tertentu untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Jadi, nanoteknologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari dan merekayasa materi pada skala 1 hingga 100 nanometer, di mana akan terbentuk sifat baru dan fenomena baru. Nah, di nanoteknologi ini terdapat 3 proses, yaitu manipulasi atom, manipulasi ukuran, dan manipulasi sifat dari nanomaterial itu sendiri. Sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang nanoteknologi, kita harus mengetahui sejarah nanoteknologi. Bagaimana sih awal terbentuknya nanoteknologi atau bagaimana sih para ilmuwan ini menemukan nanoteknologi ini? Awal dari keseluruhan perkembangan nanoteknologi sebenarnya dimulai dari penemuan J.J. Thomson pada tahun 1897 yang menemukan CRT atau cathode ray tube. Nah, CRT ini mampu digunakan oleh para ilmuwan untuk memisahkan partikel individual yang menyusun atom-atom. Penemuan J.J. Thomson ini menjadi gerbang baru ditelitinya nanoteknologi dan dikembangkan hingga saat ini. 62 tahun setelah penemuan J.J. Thomson tadi, tepatnya pada tanggal 29 Desember 1959, Richard Feynman memperkenalkan konsep nanoteknologi. Beliau menjelaskan sebuah ide untuk memanipulasi dan menguasai benda-benda dalam skala kecil dengan cara membangun dan menyusun atom-atom secara bertahap. Tetapi pada saat itu, istilah nanoteknologi belum diperkenalkan maupun belum dicetuskan. Baru pada tahun 1974, Profesor Naoro Taiguchi dari Jepang memperkenalkan istilah nanoteknologi dan mulai mengembangkan sampai pada masa sekarang. Pada masa kini, nanoteknologi masih dikembangkan dan menjadi topik bagi komunitas global. Perkembangan pesat nanoteknologi dapat dibuktikan dari banyaknya produk-produk yang mengimplementasikan nanoteknologi. Seperti, teman-teman tahu kan, ada pasta gigi yang mampu menutup lubang gigi yang berukuran nano, atau sabun cuci piring yang mampu mengikat noda sekaligus dan membersihkannya. Atau mungkin teman-teman juga tahu mengenai micro SD yang dapat dimasukkan ke dalam kulit manusia untuk mengukur kesehatan manusia dan mendiagnosa penyakit. Nah, itu semua tuh penerapan dari nanoteknologi yang masih dikembangkan dan masih diuji sampai sekarang. Jadi, sebenarnya nanoteknologi itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia di masa sekarang. Berdasarkan penjelasanku tadi, teman-teman pasti bisa membayangkan betapa canggihnya nanoteknologi yang dikembangkan saat ini. Namun sebenarnya, nanoteknologi juga dapat dilihat pada fenomena alam, baik pada organ di hewan, tumbuhan, atau peristiwa yang terjadi dalam alam. Tetapi, untuk pemaparanku selanjutnya, kita akan berfokus pada fenomena organ hewan yang mengimplementasikan nanoteknologi. Nanoteknologi yang terjadi di alam seringkali menjadi inspirasi bagi para pakar atau peneliti untuk mengembangkan riset-riset, sehingga mengetahui fenomena alam yang berkaitan dengan nanoteknologi itu sangat bermanfaat. Kalian tidak asingkan dengan cicak? Cicak itu banyak sekali di rumah kita, menempel pada dinding, langit-langit rumah, dan suka memakan nyamuk. Nah, pada cicak ini ternyata ada penerapan nanoteknologinya ya loh. Penasaran kan apa? Nah, sebelum itu, pernahkah kalian berpikir kenapa cicak ini tidak pernah jatuh sekalipun dia merayap pada langit-langit rumah? Jawabannya,
karena ada sekitar miliaran rambut-rambut yang berukuran 200 nanometer yang tersusun dengan rapi di kaki cicak. Selain itu, adanya gaya van der Waals antara molekul cicak dengan molekul permukaan dinding itu membuat sifat adesif yang sangat kuat. Nah, gaya van der Waals ini tergantung pada daerah kontak. Semakin besar daerah kontaknya, maka akan semakin besar gaya van der Waals yang terjadi dan semakin kuat juga sifat adesifnya. Nah, bulu-bulu kecil ini atau nanopartikel yang kecil ini membuat daya kontak atau gaya kontak atau daerah kontaknya ini semakin besar, sehingga gaya van der Waals-nya pun semakin besar. Nah, itu mengapa cicak-cicak di rumah kita itu tidak akan pernah jatuh sekalipun dia menempel di langit-langit rumah yang notabene harusnya dapat jatuh karena gaya gravitasi. Selanjutnya ada cumi-cumi. Selain dikenal sebagai bahan laut yang biasa kita masak dan kita makan, cumi-cumi ini juga dikenal sebagai hewan yang dapat merubah kulit sesuai dengan warna lingkungannya atau mimikri. Nah, sebenarnya pada kulit cumi-cumi ini terdapat organ yang bernama chromatophores yang dapat melindungi kulit cumi-cumi dari serangan hewan lain. Nah, pada organ ini terdapat bakteri yang dapat memproduksi material berskala nano untuk mengubah warna kulit cumi-cumi. Selain itu, buku-buku yang terdapat pada badan cumi-cumi juga berukuran nano. Selanjutnya kita akan mempelajari lagi aplikasi nanoteknologi yang sudah dikembangkan atau akan dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada panel surya berbasis nanomaterial. Seperti yang kita tahu, panel surya dapat merubah energi matahari atau energi panas matahari menjadi energi listrik, sehingga dapat dikembangkan lagi agar memenuhi kebutuhan listrik manusia di alam semesta ini. Nah, para peneliti meneliti jika panel surya yang berbasis nanomaterial dapat menyerap energi matahari lebih lama dan lebih banyak, sehingga kebutuhan listrik dapat terpenuhi dengan baik. Selanjutnya, ada aplikasi di bidang farmasi, yaitu obat berukuran nano. Para peneliti menemukan bahwa obat atau ekstrak yang direkayasa menjadi berukuran nano akan lebih mudah diserap oleh tubuh, sehingga pengobatan akan berjalan lebih cepat. Selain ada beberapa kelebihan dan aplikasi yang kita lihat tadi, ternyata nanoteknologi juga mempunyai kurangan, yaitu mudahnya mendapat atau mengakses senjata atom yang berbahaya. Kita tahu bahwa senjata atom itu sangat kecil tapi dampaknya sangat besar, sehingga ketika dikembangkannya nanoteknologi dikhawatirkan banyak orang menyalahgunakan teknologi ini. Yang kedua, nanopartikel itu berukuran kecil sehingga memungkinkan nanopartikel terserap dalam tubuh dan mengakibatkan masalah pernafasan atau ISPA. Yang ketiga adalah mahalnya biaya dan cukup sulitnya untuk mengembangkan nanoteknologi ini. Itulah teman-teman informasi dari aku mengenai nanoteknologi. Masih sangat banyak informasi tentang nanoteknologi yang harus teman-teman cari tahu lagi. Terima kasih sudah mendengarkan. See you soon. Hi, hello everyone.